Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Ini segmen terakhir membahas kisru bayar tol dengan e-tol. Ini sudah terhubung dengan Pak Heri Trisaputra, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol. Halo, selamat malam Pak Heri. Selamat malam Pak Heri. Ya, kami masih mencoba menghubungi. Halo, selamat malam. Tampaknya terganggu ya ini komunikasinya, belum bisa terhubung. Selamat malam Pak Heri, kita coba lagi. Ya, terputus tampaknya. Nanti kita akan coba lagi. Tapi saya ke Pak Agus Pambagio ya. Tadi itu dikatakan arahnya itu seperti itu, berkembang terus ke yang lain-lainnya semuanya non tunai. Ada e-wallet tadi katanya ada macam-macam. Nah, jadi lama-lama ini sudah memang seperti itu Pak. Nggak ada uang lagi nih bisa jadi. Bukan hanya nggak ada uang, nggak ada bank. Karena Bitcoin nanti nggak pakai bank. Bank Indonesia tidak. Nah, belum. Artinya kan dunia ke sana. Nah terus gimana? Itu coba kalau bank lebih besar lagi orang yang akan nganggur. Tapi kan itu tentu harus diatur sehingga BI punya kendali. Jangan sekarang misalnya. Tapi kan arahnya ke sana semuanya. Sekarang kalau di Cina di tempatnya itu kan udah nggak bayar lagi kan, cuman ambil udah keluar, nggak ada di sana. Nah ini hal ini kita ikuti karena ya bagaimana? Ya kita sudah terhubung ya dengan Pak Dwi nih ya dari Jasa Marga. Halo, selamat malam Pak Dwi. Malam Mbak Rahma. Iya. Selamat malam Pak Pungki, selamat malam Pak Agus Pambagio. Malam. Selamat malam Pak Sudaryatmo. Juga selamat malam. Nah ini Pak, bagaimana setelah mulai dari 1 Oktober ya diberlakukan ini, bagaimana menurut Anda Pak pelaksanaannya? Apakah memang benar-benar sudah berapa persen ini yang menggunakan EMA nih? Iya, jadi sesuai dengan peraturan Menteri PUPR nomor 16 tahun 2017 bahwa di akhir September kami sudah harus 60% dan sudah tercapai 60% itu, dan nanti di akhir Oktober tanggal 31 itu sudah harus 100%. Nah posisi sekarang untuk rata-rata nasional sudah baik, itu sudah di angka 78 hingga 79%. Malah kalau Jabodetabek itu sudah mendekati 90% ya, dan yang luar biasa di Bali itu bahkan sudah 100%. Jadi ini angka-angka yang sangat menggembirakan sekali dari sisi pemberlakuan elektronifikasi ini. Ya, kalau 100% itu artinya benar-benar nggak disediakan lagi nih Pak yang tunai begitu Pak? Iya, memang tujuan akhirnya kan ke sana ya. Jadi tadi juga sudah disampaikan ke Pak Pungki bahwa sesuai dengan peraturan Menteri PUPR itu, bahwa di tanggal 31 akhir Oktober 2017 atau 31 Oktober 2017 itu adalah 100% pemberlakuan cashless. Artinya semua gerbang, semua ruas, tidak hanya Jasa Marga, seluruh jalan tol di seluruh Indonesia itu sudah tidak lagi melayani transaksi tunai demikian. Apakah ini sudah benar-benar siap Pak? Mengingat ya masih banyak berbagai kendala Pak. Salah satunya mungkin di Meruya yang terjadi tadi pagi Pak, mesinnya rusak begitu. Nah atau kendala-kendala lainnya, baik ketidaksiapan pengguna ya Pak ya, kartu ketinggalan atau apa begitu? Sudah dijelaskan semua tadi saya rasa oleh Pak Pungki selaku Direktur dari Bank Indonesia ya, mengenai mengenai infrastruktur dan sebagainya, dan juga mengenai behavior atau perilaku masyarakat dalam beralih ke elektronifikasi ini. Memang kita melihat memang belum semuanya beralih, tapi kalau kita lihat secara persentase bahwa sekarang sudah 78% itu sudah luar biasa, karena ini kita awali waktu itu hanya setelah Lebaran itu kita hanya berada di angka sekitar 35% gitu ya. Sekarang sudah mendekati 80%. Jadi moga-moga dalam sisa waktu ke depan, masih ada 2 minggu ke depan, Pak, kita bisa upayakan ke arah 100% demikian. Mungkin dijelaskan lagi ke publik Pak, hitung-hitungannya. Berapa persen lebih mahal sih kalau kita menggunakan cash sama e-money? Berapa persen lebih mahal? Begini, antara cash dengan e-money itu bukan bicara lebih mahal, karena itu hanya cara pembayaran saja. Artinya tarif jalan tol itu tetap. Tapi kan ada biaya-biaya Pak ya? Begini, kita kan tidak, artinya biaya itu artinya gini, kembali tadi sudah disampaikan juga bahwa biaya itu adalah, itu seharusnya lebih, sudah dijawab tadi oleh Pak Pungki, bahwa itu adalah bagian daripada ekosistem untuk untuk membuat bisnis membuat usaha pembayaran elektronik ini mempunyai suatu bisnis ekosistem yang baik, sehingga merangsang para pelaku usaha juga untuk masuk ke dalamnya, demikian. Baik, terima kasih Pak Dwi. Mungkin ini bisa, terima kasih, selamat malam Pak Dwi. Ya, terima kasih Mbak Rahma, selamat malam. Iya, mungkin disambung ya Pak Pungki. Sebenarnya hitung-hitungannya mungkin biar jelas gitu loh. Tadi memang sudah dijelaskan, tapi kan panjang.
Sebenarnya berapa persen lebih mahal sih kita harus mengeluarkan uang begitu ya? Kita nggak lihat berapa persen lebih mahalnya, tapi seberapa efisiennya menjadi dengan non tunai tersebut. Karena kalau mamanya katakan ya Pak ya, untuk menghandling cash itu biayanya sangat mahal. 5 sampai 6 juta mobil itu masuk jalan tol tiap hari seluruh Indonesia. Kalau seperti cash seperti yang sebelum terjadi seperti saat ini, itu hampir 85% Pak. Atau katakan kalau boleh tepatnya, itu adalah sekitar 77% Pak. Itu cash. Menyediakan uang kembalian sampai 100, itu berapa untuk membiayai biayanya untuk mengumpulkan itu. Baik. Sehingga tidak memberikan servis yang terbaik kepada masyarakat. Jadi tidak bisa dihitung lebih mahalnya begitu ya Pak ya? Ada juga dari segi menghemat biaya kemacetan. Berapa BBM yang bisa kita save karena menghindari kemacetan. Mbak bilang lebih panjang dengan adanya non tunai, saya tidak percaya Mbak. Saat ini Mbak pulang dari bandara sebelum kita mulai non tunai, itu yang non tunai itu begitu berelotnya, sementara yang non tunainya kosong. Padahal bandara itu kebanyakan orang yang the hips loh ya, sudah punya mobil pulang dari naik pesawat gitu. That's Indonesia. Tapi kan kita nggak mau judge. Mari kita bersama-sama dengan rakyat membangun ini sebagai kesadaran nasional. Baik, terima kasih nih Pak Pungki. Sayang sekali waktunya benar-benar terbatas. Terima kasih Pak Sudaryatmo dan juga Pak Agus Pambagio. Mungkin mulai sekarang kita harus sudah mulai menyimpan uang-uang rupiah kita ya, di koleksi. Siapa tahu nanti jadi barang langka pemirsa. Saya Rama Sarita, selamat malam, sampai jumpa.